Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Ratna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini saya ingin mengajak Bu Leni mengobrol. Apakah kira-kira nanti Bu Leni keberatan? Alhamdulillah tidak Bu, justru saya sangat senang sekali karena Bu Ratna ingin mengajak saya mengobrol. Jadi seperti yang saya utarakan kemarin Bu, saya itu ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, baiklah, semoga nanti pembicaraan kita nanti bisa bermanfaat ya Bu. Ya Bu, itu yang saya harapkan. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Leni itu seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Leni sebelumnya? Oh iya Bu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ratna karena sudah memperhatikan saya dan saya ingin bantuan Bu Ratna Bu. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Ya, lalu apa tujuan akhir nanti yang bisa diharapkan dari obrolan ini Bu? Oh iya Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa bingung Bu. Kok saya itu kurang bersemangat ketika saya ingin masuk ke kelas, kemudian dalam kelas pun saya tidak fokus Bu. Ya, coba Bu Leni ceritakan apa yang sekarang ini Bu Leni rasakan. Ya Bu, jadi pada saat ini saya itu merasa kok pada saat saya mengajar itu murid-murid itu tidak memperhatikan saya Bu, dan ini salah satunya yang membuat saya kurang bersemangat. Jadi saya ingin bagaimana saya biar bisa bersemangat lagi Bu. Iya, lalu apa sih yang sebetulnya membuat Bu Leni itu kurang bersemangat? Ya Bu, jadi saya itu merasa murid-murid saya itu kok tidak mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu dengan baik Bu. Oh, maksudnya murid itu menjadi tidak mau belajar atau bagaimana ini Bu? Tidak juga begitu sih Bu. Hanya saya merasa ketika pada saat saya masuk ke kelas itu kok murid-murid saya itu tidak bersemangat Bu. Baiklah, sekarang saya mengerti maksud dari Bu Leni. Lalu bisakah Bu Leni memberikan penjelasan mengenai pembelajaran di kelas itu bagaimana prosesnya? Oh iya Bu, jadi kalau pembelajaran yang saya lakukan itu juga sudah seperti biasanya Bu. Itu saya awali dengan berdoa, kemudian saya menyampaikan persepsi. Setelah itu saya juga memberitahu kepada anak-anak tujuan pembelajaran hari ini itu apa dan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian saya juga menyampaikan materi Bu. Anak-anak pun juga menyimaknya. Kemudian setelah itu saya juga memberikan tugas kepada anak-anak. Tetapi pada saat anak-anak itu mengerjakan tugas yang saya berikan itu, kok anak-anak itu kurang bersungguh-sungguh Bu. Jadi apa ada yang salah dalam saya memberikan pembelajaran yang saya sampaikan hari ini Bu? Lalu menurut Bu Leni salahnya itu di mana? Kalau menurut saya itu kok apa anak-anak itu dalam menangkap pembelajaran yang saya berikan itu kurang jelas atau bagaimana Bu. Tetapi kalau anak-anak kurang jelas kok kenapa tidak bertanya kepada gurunya, begitu Bu. Lalu kalau boleh saya ingin tahu
apakah yang selama ini Bu Leni lakukan untuk membuat murid-murid itu bersemangat? Oh ya Bu, jadi saya itu juga dalam pembelajaran sudah mengajak anak bermain. Kemudian juga sudah saya berikan ice breaking. Setelah itu dalam diskusi kelompok pun juga saya selingi dengan permainan Bu, itu dengan menempel kartu. Setelah itu saya juga berusaha memutarkan video di YouTube Bu. Dan tidak lupa Bu, saya juga mengajak anak-anak itu pembelajaran di luar kelas. Itu kebetulan di SD saya itu kan dekat taman, jadi anak-anak saya ajak ke taman untuk melakukan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang di luar kelas itu kok saya merasa anak-anak itu mulai terlihat bersemangat lagi Bu. Oh, kalau begitu apakah pembelajaran seperti itu berlangsung setiap hari Bu? Oh juga tidak sih Bu, hanya kadang kan anak-anak malas. Namun anak-anak itu ketika bersemangat lagi pada pembelajaran matematika karena bisa berhitung ya Bu, istilahnya santai. Kemudian dalam pembelajaran seni itu anak-anak juga bernyanyi dan bermain pianika. Itu kebetulan kan di tempat saya ada pianika yang besar Bu. Jadi anak-anak belajar memencet seperti itu Bu. Oh, begini Bu, jadi kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya pembelajaran yang dilakukan Bu Leni itu sudah baik, namun ada pelajaran-pelajaran tertentu yang membuat murid itu kurang bersemangat. Betul begitu Bu Leni? Ya betul Bu, jadi kok menurut saya anak-anak itu kok suka pembelajarannya dengan praktek Bu, dibanding dengan pembelajaran di dalam kelas. Oh, baiklah. Sekarang Bu Leni sudah mengetahui ya penyebab turunnya semangat Bu Leni itu seperti apa. Lalu masihkah ada kendala lain Bu Leni? Ya Bu, betul. Jadi sepertinya cukup itu dulu Bu. Saya hanya ingin murid-murid saya itu bersemangat lagi Bu dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Ya, baik. Lalu dari penjelasan Bu Leni tadi, kira-kira apakah Bu Leni punya rencana ke depan untuk memperbaiki hal ini? Oh ya Bu, saya itu mempunyai rencana. Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan buat anak-anak Bu. Iya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bu Leni terapkan? Ya Bu, jadi saya sebelum masuk ke ruang kelas itu saya ingin menata suasana hati saya Bu. Itu kalau suasana hati saya itu istilahnya fresh, kemudian senang, itu pada waktu saya masuk ke kelas pun akan berimbas kepada anak-anak. Baik, kalau begitu kira-kira siapa saja yang nantinya bisa membantu Bu Leni dalam hal ini? Ya Bu, itu saya ingin menggandeng teman sejawat saya untuk berkolaborasi dalam pembelajaran saya di kelas, ataukah pembelajaran saya itu sudah meningkat atau perlu ada yang ditingkatkan lagi. Jadi dengan teman sejawat saya itu bisa belajar kelompok atau bersama Bu. Lalu komitmen Bu Leni seperti apa yang akan Bu Leni terapkan supaya nanti murid itu lebih bersemangat lagi dan bisa berdampak kepada murid yang lain? Oh ya, jadi yang pertama itu Bu, sebelum masuk ke ruang kelas, saya ingin menata suasana hati saya Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin memperbaiki pembelajaran saya di dalam kelas, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menggandeng teman saya itu untuk berkolaborasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Leni. Semangat Bu Leni itu bagus. Saya yakin pasti Bu Leni bisa. Ya, terima kasih Bu. Semangat juga buat Bu Ratna ya Bu. Saya menjadi lega Bu bisa bercerita sama Bu Ratna karena dengan masalah yang saya hadapi ini sekarang sudah menemukan solusinya. Ya, baik. Lalu kira-kira dari rencana yang sudah Bu Leni buat tadi, kapan rencana itu akan Bu Leni laksanakan? Ya Bu, insya Allah rencana itu akan saya lakukan minggu depan Bu.
Oh ya, baiklah. Sukses terus ya Bu Leni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Leni. Bu Ratna, untuk hari ini kira-kira ada waktu nggak ya? Ini saya itu pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Ratna. Oh, dengan senang hati Bu, Alhamdulillah. Sebetulnya saya itu juga sedang menginginkan agar saya itu punya teman untuk mengobrol Bu Leni. Oh, baiklah Bu. Jadi semoga dari pembicaraan kita hari ini itu memberikan manfaat dan solusi ya Bu. Iya, terima kasih Bu Leni, amin. Oh ya. Lalu apa yang menjadi masalah Bu Ratna ya? Iya, gini Bu, untuk permasalahan saya itu kan di tingkat kecamatan itu sedang akan mengadakan lomba. Nah, dari pihak sekolah dan saya itu menunjuk salah satu kelas 5 dari siswa kelas 5 itu untuk mengikuti lomba tersebut. Yang diikuti adalah lomba mendongeng. Namun siswa itu tidak mau maju dalam ikut lomba itu, Bu. Oh, begitu. Lalu ini obrolan ini nanti apa yang menjadi tujuan akhirnya ya, Bu? Ya, saya menginginkan dari obrolan kita nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang di mana anak tersebut nanti supaya tetap mau maju untuk mewakili sekolah dalam hal mengikuti lomba mendongeng, Bu. Oh ya, baiklah kalau begitu, Bu. Coba Bu Ratna ceritakan kenapa anak tersebut tidak mau ditunjuk untuk maju lomba ya? Ya, jadi ketika saya sudah menunjuk anak tersebut, lalu anak tersebut mengatakan kalau tidak mau mewakili lomba sebagai wakil dari sekolah karena dia itu dulu pernah ikut lomba, namun dia itu gagal. Jadi pada perlombaan sekarang ini dia merasa kurang percaya diri dan merasa takut, Bu. Oh ya, lalu apa yang menjadi penyebab kok anak itu merasa dia sudah pernah gagal dan tidak mau diajukan dalam perlombaan ya, Bu? Ya, jadi anak itu adalah anak yang pemalu, Bu, dan rasa percaya dirinya itu kecil. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain itu kurang percaya diri dan memang sangat pemalu sekali anak ini, Bu. Oh ya, jadi sebenarnya anak itu memiliki potensi yang seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya kalau saya lihat itu anak itu adalah anak yang mempunyai potensi yang besar, Bu, yang bagus. Dia itu anak yang pintar, dia itu adalah anak yang pandai membaca cerita, membaca dongeng, dan setelah anak itu melakukan atau setelah membaca, dia itu bisa menceritakan apa yang dia baca itu kepada orang lain. Tetapi di sini dia itu bisa bercerita hanya dengan teman sebangkunya atau teman dekatnya. Padahal sebetulnya apa yang dia ceritakan itu sudah sesuai dengan apa yang dia baca. Jadi ketika dia membaca sekali saja, dia itu sudah bisa menyimpan memori dengan baik dan bisa menceritakan ulang kepada orang lain. Tetapi di sini dia baru bisa menceritakan kepada teman dekatnya saja, Bu. Oh ya, berarti dia itu memang sudah senang bercerita begitu ya, Bu? Iya, senang membaca, senang bercerita, senang mendongeng saja, Bu. Sebetulnya dia seperti itu, Bu. Oh ya, lalu apa yang akan Bu Ratna lakukan? Ya, dengan melihat potensi yang dimiliki anak tersebut, karena sebetulnya potensinya itu sangat bagus, saya ingin mencoba menggali rasa percaya dirinya, menggali atau menutupi rasa malunya, dan menjadikan rasa malunya itu rasa dengan percaya diri itu dengan cara saya ingin mencoba anak itu untuk bisa bercerita atau mendongeng di depan teman-teman lain selain teman dekatnya atau teman sebangkunya. Saya akan mencoba anak itu untuk berani bercerita di depan kelas dengan bersuara keras, dengan
suara penuh percaya diri, begitu Bu. Oh iya, berarti Bu Ratna ini sudah mempunyai rencana untuk membuat anak tersebut itu lebih percaya diri, begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Leni. Lalu adakah hal lain yang ingin Bu Ratna sampaikan agar anak itu lebih percaya diri lagi? Hal lain yang akan saya sampaikan kepada anak ini adalah saya akan memberikan motivasi, saya akan memberikan dukungan, dan saya akan memberikan penguatan bahwa sebenarnya anak ini adalah anak yang bisa, yang mampu, dan yang berani untuk tampil di depan umum. Mungkin kalau di sekolah saya akan mencoba dulu agar anak ini nanti bisa bercerita di depan Bapak Ibu guru semua, yang nantinya akan melatih anak itu untuk berani berbicara di depan umum dan berani melatih menimbulkan rasa percaya dirinya. Kalau nanti ketika di rumah mungkin nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tua agar anak ini juga bisa bercerita di depan saudara-saudaranya, di depan orang tuanya, ataupun di depan teman-teman yang ada di rumahnya. Jadi yang akan saya lakukan itu memberikan dorongan terus atau memberi motivasi terus supaya anak itu motivasi untuk meningkatkan rasa percaya dirinya menjadi lebih tinggi dan lebih bagus Bu. Oh ya, jadi Bu Ratna itu membutuhkan kolaborasi dari siswa, guru, dan orang tua agar anak tersebut itu lebih percaya diri, begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Leni. Ya, itu yang akan saya lakukan. Oh ya, suatu rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu ada hal lain nggak yang ingin Bu Ratna lakukan untuk meyakinkan anak itu agar mau maju lomba Bu? Seperti tadi sudah saya sampaikan, saya akan lebih memberi motivasi lagi, saya akan memberikan penguatan lagi bahwa sebenarnya anak itu adalah anak yang bisa, anak yang mampu melawan rasa takutnya sendiri, anak yang mampu menggali potensinya untuk menyalurkan bakatnya karena dia adalah pandai bercerita. Jadi saya akan meyakinkan kepada dirinya bahwa dia pasti bisa dan mampu untuk mengikuti lomba itu. Ya, bagus sekali ya Bu Ratna, bagus untuk semangat Bu Ratna, semoga tercapai ya Bu. Terima kasih Bu Leni. Ya, lalu kapan Bu Ratna akan melakukan rencana itu? Karena perlombaan itu waktunya tidak lama lagi, jadi saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya rencanakan itu mulai besok pagi. Oh ya, baik Bu Ratna, semoga berhasil Bu Ratna. Ya, terima kasih ya Bu Leni. Ya, untuk obrolan hari ini cukup sekian ya Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.